Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel guys. Hari ini kita mau bikin podcast ya. Kita mau ngomongin apa sih di podcastnya saya kali ini? Kebetulan nih ya di sebelah saya udah ada Bung Aldi ya. Ini Bung Aldi nih sosok pria tampan guys yang ada di Kabupaten Cirebon. Kira-kira nanti kita bakal wawancarain nih sama Bung Aldi. Nanti juga ada bintang tamu lagi nih ya, teman saya juga. Kita temanya untuk malam ini adalah mencintai seseorang apakah harus tulus atau tidak ya, temanya mencintai seseorang apa tulus atau tidak, atau boleh nggak sih kita kalau cintai orang tuh kayak gimana. Kita nanya langsung nanti ya sama Bung Aldi. Oke Bung Aldi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Aldi? Alhamdulillah baik, sehat. Ya syukur ya. Apa namanya tuh, hari ini kita podcast ya, malam-malam kita ngomongin ketika kita mencintai seseorang itu apakah harus tulus atau tidak sih menurut Bung Aldi tuh? Ya kalau mencintai seseorang itu ya sekedarnya saja lah. Apalagi kalau dalam hubungan itu masih berpacaran, belum Ya. menjadi suami istri. Jadi cintailah pasangan sewajarnya. Jangan sampai kita sepenuhnya atau 100% itu nggak baik juga buat kita. Berarti Lebih baik cintailah sewajarnya aja gitu. Kalau masih pacaran ya, kalau masih mungkin kalau udah suami istri ya itu full 100% juga nggak apa-apa lah, oke. iya. Berarti intinya jangan terlalu berlebihan. Nah itu Iya maksudnya. sih. Oke, terkadang juga kalau kita berlebihan ya itu jatuhnya nanti sakit ya. Nah itu yang Iya sih. maksud. Benar. Berarti ketika kita mencintai perempuan atau mencintai seseorang itu harus dengan batas wajar ya. Nah ya sewajarnya. Tuh guys, jangan berlebihan. Tapi terkadang manusia itu kan punya karakter masing-masing ya. Ada yang mencintainya itu berlebihan, ada yang mencintai juga wajar Al. Contohnya nih kayak saya guys, ya. Saya kalau mencintai orang tuh kenapa gitu ya, pakainya tulus, pakainya hati. Dan terkadang berlebihannya itu mungkin udah kodratnya saya Al, ya. Kodratnya kamu juga mungkin kayak gimana kan nggak tahu ya, atau siapapun kan. Tapi ya mau gimana lagi, makanya kayak gitu saya orangnya Al ya. Ya semoga aja orang yang lihat video ini nih ya mencintai orang itu ya tulus, jadi tetap harus pakai hati, jangan buat main-main, karena nggak ada untungnya kita mencintai orang buat main-main tuh kan. Yang penting kita udah tulus, udah ngelakuin yang terbaik ya. Masalah orang itu mencintai apa enggak itu balikin lagi orangnya ya. Tapi tetap kita harus berusaha, karena sejatinya manusia itu berusaha dan Allah yang menentukan itu Al ya. Jadi berusaha tetap, walaupun orang itu belum tulus atau orang itu belum cinta gitu kan, tapi kita berusaha. Dan mungkin yang bisa merubah orang itu tulus apa enggaknya ya hanya Allah. Karena apa? Allah itu maha membolak-balikan hati Al ya. Jadi ya pastilah suatu saat akan dibukakan hatinya, tergantung kitanya juga itu guys ya. Oke, kita langsung nanti ya wawancara orang kedua. Cuma nggak tahu nih orangnya lagi kemana, jadi kita masih sama Bung Aldi dulu nih ya. Kita nanya lagi nih ke Bung Aldi, kira-kira kalau misalkan perjuangan kita nggak dihargain gitu sama orang, itu menurut kamu gimana sih Al? Atau apakah harus nyerah atau terus lanjut berjuang? Ya tergantung sama dirinya sendiri sih. Kalau memang benar-benar mencintai ya lebih baik diusahakan dulu semaksimal mungkin. Tapi kalau memang hasilnya tidak sesuai yang diinginkan ya kita harus ikhlas juga. Segala sesuatu itu udah ada yang ngatur, ya harus ikhlas lah ininya sih. Benar, harus ikhlas guys. Jadi ya Apapun hasilnya ya harus ikhlas. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. benar betul guys, kata Bung Aldi harus semaksimal mungkin katanya. Tapi balik lagi, kalau misalkan emang nggak sesuai harapan ya wis harus ikhlas ya. Sebenarnya sih gini Al, kita mencintai orang itu udah tahu resikonya, kita orang itu cinta atau enggaknya sama kita ya. Jangan sampai intinya gini, kita tuh sebelum apa-apa berjuang, tapi sebelum berjuang tapi udah nyerah gitu. Maksud saya gini, berjuanglah semaksimal mungkin ya, tapi tetap ada pakai batas di mana oh ini stop, udah berarti. Nah balik lagi, kalau misalkan diri kita belum ngerasa stop, oh udahlah, atau masih ingin berjuang terus aja nggak apa-apa, karena insya Allah ya ketika berjuang dan juga diimbangi dengan doa ya, Allah juga pasti akan membukakan jalan.
Ya karena sesungguhnya ya balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Bahwasanya Allah Maha membolak-balikan hati manusia, dan saya yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pasti entah kapan atau kapan ya ada orang yang bisa dibolak-balikan hatinya sama Allah gitu. Saya yakin. Oke guys, ini podcast nggak settingan, ini real ya. Kita nggak ada omongan terlebih dahulu, langsung kita tanya-tanya ke Bung Aldi ibaratnya. Jadi jangan sampai kalian mikir oh ya ini settingan atau gimana. Ini real ya, real kan? Real. Karena sesuatu yang real atau yang sesuatu yang murni itu ya insya Allah pasti bakal membuahkan hasil yang benar-benar lulus gitu. Oke Al, berarti udah. Sekarang barangkali Aldi mau nanya sama saya, silahkan, atau mau apa gitu. Santai Al, kita minum dulu, haus Al. Mau nanya nih Pak, gimana? Kalau seandainya perjuangan yang cewek yang selama ini datang sama Pak Martin ini, misalkan Pak Martin udah benar-benar memperjuangin, ya. Terus ternyata hasilnya itu tidak sesuai gitu. Nah, itu gimana Pak Martin? Apa ikhlas atau galau atau gimana kita melampiaskan itu semuanya itu seperti apa? Waduh, pertanyaannya dalam guys. Gak tahu saya mampu apa enggak nih jawabnya ya. Pertanyaannya sumpah dalam dan sampai langsung menusuk ke kolbu saya. Ininya gini, apa yang tadi kamu tanyakan, ketika emang perjuangannya nggak dihargain gitu ya, atau tidak berbanding lurus dengan apa yang kita perjuangkan gitu ya. Kalau saya pribadi sih berdasarkan ya pengalaman saya yang sebelumnya, ya namanya perjuangan itu ya kalau nggak berhasil pasti kecewa. Itu ya kecewa, dalam banget kecewanya, bahkan bisa jadi nggak makan, bisa jadi nggak mandi Al. Oh nggak mandi mah mandi guys, tetap paling nggak makan, mandi mah mandi lah biar keren gitu kan. Tapi balik lagi, ketika kita kecewa kita itu sudah waktunya harus diobati, obati. Jadi ada fase di mana kita kecewa dulu deh nggak apa-apa, tapi next kita itu akan diobati. Jadi nggak mungkin kecewa terus-terusan. Kecewa boleh ya, pasti kecewa setiap manusia, tapi jangan berlarut-larut, paham nggak maksudnya? Jadi tetap harus diobati. Itu sih paling ya. Galau pasti galau banget pasti. Saya orangnya galau banget guys kalau misalkan udah bener-bener kecewa gitu, galau banget. Tapi ya balik lagi, saya juga mau gimana lagi ya ibaratnya, kalau emang nggak dihargai dan nggak sesuai dengan ekspektasi saya, mending saya udah berjuang, udah bener-bener tulus sama orang gitu kan, udah bener-bener sayang banget sama orang. Emang saya kayak gini orangnya, ini juga kehendak yang maha kuasa, setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ya tetap harus disembuhkan kecewa itu gitu kan. Seperti itu sih disembuhkannya dengan cara apa, seperti apa dan gimana? Kalau menyembuhkan rasa kecewa tuh banyak sih macamnya. Kalau saya pribadi itu saya paling lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, paling lebih apa ya pasrah, lebih berdoa. Dan walaupun saya kecewa sama orang ya, saya nggak pernah ngedoain orang itu jelek atau apa. Saya pernah banget sering ngecewain orang, tapi ya setiap sholat itu nggak pernah ngedoain orang itu jelek, saya nggak pernah. Dan ya cuma bisa mendoakan, oh ya wis, kalau itu jalannya kamu, itu jalan hidupnya kamu, ya saya hanya bisa mendoakan semoga bahagia dan jangan nyesel. Itu intinya, jangan pernah menyesal ketika kita sudah mengambil keputusan. Takutnya apa? Penyesalan itu kan biasanya ada di belakang ya. Takutnya apa? Udah mengambil suatu keputusan tapi ujung-ujungnya nyesel gitu. Saya nggak mau, dan saya bukan tipe orang yang seperti itu. Terkadang udah mengambil keputusan tapi nyesel gitu, ya wis, mau gimana lagi. Tapi tetap namanya hati manusia itu kan apa ya, bersih gitu ya. Ketika tulusnya ya pasti biasanya itu akan lama, biasanya tuh apa kecewanya tuh membekasnya lama itu kalau tulus. Tapi kalau nggak tulus mah ya enggak sih. Saya pernah mencintain orang tapi nggak tulus, ya biasa aja. Ketika dikecewain biasa aja gitu. Ya begitu Al, palingnya dengan cara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kita obatnya paling gitu. Sama paling apa ya paling main musik, bikin lagu, udah gitu. Paling pelampiasannya ke musik, bikinin lagu buat dia walaupun dia udah ngecewain ya. Paling gitu sih saya gitu Al, upload ke YouTube. Jadi intinya pelampiasannya itu kepada hal-hal yang baik bukan? Iya, nggak pernah saya kecewa sama orang ya dulu, nggak pernah berarti sampai mabok atau sampai apa lah ibaratnya ya, yang negatif itu nggak pernah. Tetap kecewanya ya kalau nggak ke yang maha kuasa ya paling main gitar, bikin lagu. Paling saya bikin lagu udah ya
Sok aja lihat ya, kalian jika nggak percaya sama saya, lihat aja flashback ke channel YouTube saya ya. Itu pasti saya kalau udah kecewa sama orang bikin lagu. Itu mau gimana lagi? Pelampiasannya seperti itu. Daripada pelampiasannya mabok atau hal-hal negatif yang bikin dosa, nggak baik. Nah, Paling gitu, bikin lagu, main gitar. Ya kumpul sama temen juga kadang nggak begitu intens. Tetap balik lagi paling pelampiasannya ya dibikinin lagu orang itu, udah gitu aja. Karena mungkin emang saya nalurinya naluri apa ya, pencipta lagu mungkin ya, bisa dibilang bisa lah sedikit itu. Ada lagi yang mau ditanyain seputar saya itu? Ini kok saya kayak artis aja ditanyain sama Aldi ya? udah cukup lah, itu aja dulu. Oh itu aja, berarti nggak ada lagi. Oh barangkali ada lagi atau apa. Ya udah guys, nanti kita next ya, kita bikin podcast lagi dengan tema yang berbeda. Terus stay tune ya, terus berbuat baik. Intinya jangan pernah menyerah sebelum emang bener-bener waktunya menyerah, pesan saya ya. Terus berjuang apapun itu, lakuin apapun itu, terus berjuang. Insya Allah ya, ketika kalian berjuang dengan tulus kan, dengan doa, ya pasti semuanya pasti akan indah pada waktunya. Bener kan? Ya pasti indah pada waktunya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya sama Aldi ya. Terus semangat, terus lakuin yang terbaik buat pasangan, buat orang tua, buat siapa aja. Karena sejatinya muslim yang baik adalah muslim yang selalu berbuat baik. Karena apa? Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yuk, kita nanti ketemu di podcast selanjutnya. Check it out.